Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 10 TKJ nomor absen 24. Saya di sini ingin menjelaskan materi fisika gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik, adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi, ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Sifat gelombang cahaya. Meskipun jenis-jenis atau tipe-tipe gelombang ada banyak jenisnya, namun setiap gelombang memiliki sifat dan karakter masing-masing. Berikut beberapa sifat atau karakter dari gelombang cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum, yang paling mudah kalian temukan secara natural atau alamiah. Cahaya akan memiliki arahan dan rambatan yang lurus. Jika kalian ingin membuktikan, kalian bisa mencoba menyalakan senter dan laser, atau disebut juga flashlight di ponsel pintar kalian, dan dapat merubah jika ada gangguan dari faktor-faktor eksternal seperti medium, rambatan, atau dari gerakan sumber cahaya. Dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda-beda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahayanya akan dibiarkan. Dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasaan terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarannya. Perubahan arah yang menghasilkan tergantung dengan indeks dan bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya filokromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening, atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi.
dapat diserap absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya disebut akan terdisipasi berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. Dapat disearahkan polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak dan lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah di bidangnya. Dan jika arah ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter pada kamera kalian. Dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya paling umumnya adalah lampu rumah kalian. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu di rumah kalian sehingga bisa menerangi satu ruangan rumah kalian. Mengalami pelenturan difraksi. Difraksi merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau sempit untuk menyebar ketika merambat. Difraksi dapat diamati dalam dua percobaan, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.